Kalau kritik, ya tadi based on fakta, based on analisa, based on data, nyerangnya ke kebijakan. Kalau kebijakan berarti kan kepentingannya masyarakat. Seorang presiden dan wakil presiden itu punya harkat dan martabat karena nama presiden dan wakil presiden itu kan lembaga, bukan personal. Apakah karena presiden dan wakil presiden itu melekat, kemudian presiden sebagai sebuah lembaga institusi punya harkat dan martabat, bukan personalnya. Dulu kan semuanya berhak melapor terkait ada pencemaran nama baik presiden misalkan, penghinaan presiden, semuanya bisa lapor mengatasnamakan presiden. Semuanya. Sekarang bahkan relawannya, karena ini delik aduan. Sekarang udah nggak bisa. Delik aduan absolut, hanya yang bersangkutan yang merasa diserang dan direndahkan martabatnya yang berhak untuk melapor. Mas Abdullah, selamat datang di podcast Merdeka. Nongol. Merdeka. Mas Abdullah, terima kasih sudah hadir di podcast Merdeka. Sama-sama Mas. Sebagai dewan yang terhormat, anggota Komisi 3 DPR berat, fraksi. Openingmu berat bro. Jadi openingmu berat. Yang penting nggak terhoror aja. Ketakutan orang. Sebagai anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, terima kasih Mas sudah mau kita tanya-tanya di sini. Kita akan ngobrolin hal-hal yang lagi panas, Sis. Panas banget ya? Iya. KUHP. Yang baru. Ini sebenarnya kan aturan udah lama ya sebenarnya. Iya. Jadi digodoknya kan 2023 kan. Intinya. Sampai nanti berlakunya kan baru awal bulan ini. Setelah proses perdebatannya panjang. Aturan yang katanya dari zaman kolonial baru kita punya. Tapi walaupun sudah panjang pun masih ada beberapa poin pasal yang jadi kontroversi kan. Iya. Pertama apa nih yang mau kita bahas nih? Pasal penghinaan presiden. Aduh. Awas lu jangan sampai ikut menghina. Iya, maksudnya pasal ini jadi kontroversi ketika KUHP-nya sudah berjalan nih. Jadi, wah ini jangan-jangan jadi pasal yang akan menekan rakyat nih. Karena pasal penghinaan presiden gitu. Iya, presiden ngomong, presiden mengeluarkan kebijakan, presiden dan wakil presiden kan. Sebenarnya yang nggak boleh itu apanya kan, misalnya di medsos, kalau kritik komen-komennya, masuk kritik kah, masukan kah, atau penghinaan kah? Karena sekarang udah tipis-tipis. Iya. Kalau kita samain dulu nih frekuensinya nih, saya izin menjelaskan bahwa KUHP dan KUHP yang baru ini semangatnya adalah hak asasi manusia yang kita junjung tinggi. Pertama. Terus KUHP ini kita godok tuh udah lama, KUHP juga udah lama. Rohnya ini sebenarnya bukan menciptakan ketakutan sama masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Malah kita melindungi betul dan membedakan betul di KUHP baru ini. Pertama, penghinaan presiden dan wakil presiden ya kita bahas ya. Penghinaan dan penistaan atau perendahan martabat lah presiden dan wakil presiden. Itu jelas bedanya sama kritik. Kalau penghinaan titik serangnya kan person. Perendahan martabat, penistaan, body shaming misalkan, ya kan, dan lain-lain lah. Tujuannya ya bukan untuk maslahat umat dan maslahat masyarakat gitu. Tujuannya ya kepentingan pribadi ya menyerang gitu. Menyerang pribadi. Iya, menyerang pribadi, bukan untuk maslahat masyarakat lah. Kalau kritik jelas based on kebijakan, data, based on fakta, ya kan? Kalau penghinaan nggak ada dasarnya, analisa faktanya nggak ada, ininya nggak ada, ya asal bicara aja, jelek-jelekin, nyerangnya person, terus hasil akhirnya nggak ada tujuan untuk masyarakat umum. Kalau penghinaan, kalau kritik ya tadi based on fakta, based on analisa, based on data, nyerangnya ke kebijakan. Kalau kebijakan berarti kan kepentingannya masyarakat. Kebijakan yang memang merugikan atau
tidak bermanfaat terhadap masyarakat. Itu namanya kritik. Ya kan? Di situ dibedakan kok. Dan deliknya pun udah delik Aduh. absolut. Delik aduan absolut. Dalam Oke. artian yang berhak melaporkan Hmm. itu presiden sama wakil presiden. Oke. Relawannya nggak berhak, menterinya juga nggak berhak, Iya. sama partainya juga nggak berhak. Iya. Yang berhak melaporkan terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden ya presiden dan wakil presiden sendiri. Saya rasa presiden juga nggak punya waktu buat lapor nih. Jadi ya sebenarnya ini pasal ini jadi ujian penting nih buat presiden dan wakil kepala negara lah. Yes. Ketika ya misalnya rakyat gitu melihat satu kondisi kan pasti ngeluh terus ya keluar kata kasar gitu kan, entah di sosmed atau ngomong langsung. Ya ini ujian sendiri buat Iya. buat kepala negara. Ini dengar rakyat ngeluh, dengar rakyat ya berkata-kata kasar lah gitu. Kuat nggak nih mentalnya sebenarnya gitu ya? Kita kalau kita baca nih Mas, ini kan tertuang di pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 Yes. KUHP ya. Hmm. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Yes. Nah, persoalannya kan gini, ada yang juga berkomentarnya begini. Emang seorang presiden dan wakil presiden itu punya harkat dan martabat karena nama presiden dan wakil presiden itu kan lembaga, bukan personal. Apakah karena presiden dan wakil presiden itu melekat, Ya. kemudian presiden sebagai sebuah lembaga institusi punya harkat dan martabat bukan personalnya. Kalau yang diserang personalnya nggak masalah misalkan. Tapi kalau atas nama presiden itu kan jadi kayak sesuatu yang jadi ambigu gitu. Ya memang itu sebenarnya agak ambigu dan bias lah ya. Hmm. Tapi kan ini ujian buat wise-nya presiden dan wakil presiden sebenarnya. Oke. Saya rasa kalau udah tingkatan presiden dan wakil presiden itu Iya. udah nggak bisa dinilai bijak atau tidaknya gitu loh. Mereka sudah jadi tokoh, Iya. mereka sudah jadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negara ini. Gitu Iya. loh. Ketika memang nyerangnya kebijakan, ya mereka nggak ada masalah. Saya pun sendiri bisa selaku DPR Iya. kritik demo kemarin habis-habisan, Iya. nggak ada masalah. Yang diserang misalkan atas nama DPR, Atas anggota nama DPR. Padahal Iya. anggota DPR kan juga banyak. Juga banyak. Iya. Tapi kan nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah, kita nggak pernah lapor dan lain-lain. Nah, kecuali kayak kemarin penjarahan dan lain-lain lah itu kan Iya. person Itu- lah, itu itu person, baru ya. person kan. Nah kalau presiden dan wakil presiden secara person, misalkan dihina atau direndahkan martabatnya, ya berhak melaporkan. Menguji atau disebut merendahkan atau menyerang harkat dan martabat itu kan butuh tafsir kan. Butuh Yes. ahli dalam penentuan nanti ini masuk pidana atau Betul. enggak gitu. Iya. Nah, itu kan berarti nanti dari tafsir bahasa segala macam di situ kayak subjektif aja gitu. Ya kan sebelum masuk analisa pidana atau tidak delik atau tidaknya kan presiden lapor dulu dong. Ya dong. Iya. Itu baru kita manggil tim ahli misalkan, ahli hukum pidana, ahli bahasa. Itu kan ketika ada laporan masuk. Ya ini kan ujiannya adalah wise atau tidaknya presiden wakil presiden. Nggak mungkin lah orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Jadi kayak bikin aturan ini juga DPR nguji mentalnya kepala negara sini kayaknya. Wise apa enggak? Ya karena yang terakhir yang rame itu kan seperti di Mensrea dong, acara itu kan Iya. sempat jadi pembicaraan. Ketika Stand up-nya mempersonetkan ya, Iya. stand up-nya Panji ngantuk itu sempat perdebatannya itu ke personal. Iya. Pada satu sisi sebagai wakil presiden. Nah, sebenarnya saya mau tanya, kalau menurut Mas Abdul bagaimana gitu? Asalkan ya Pak Wapres juga udah ini kok. Iya. Nggak apa-apa gitu. Biarin orang nggak usah dilaporin. Ya itulah ujiannya kan. Iya. Masuk menyerang harkat dan martabat atau enggak itu? Ya kalau itu saya tidak bisa bicara. Itu salah satu contoh yang saya jadi bukan ahli perdebatan hukum itu. pidana dan ahli bahasa apalagi ahli gestur dan lain-lain. Kita cuman pembentuk undang-undang, bagaimana undang-undang ini dijalankan untuk minimalisir kriminalisasi. Ya. Gitu aja. Meskipun adik-adik kalian tuh sudah melapor ya ke Polda. Jadi sebenarnya dari malah NU dan Muhammadiyah. dari pasal itu sebenarnya malah bukan untuk membungkam kritik ya,
tapi malah melindungi atau gimana? Dulu kan semuanya berhak melapor Iya. terkait ada pencemaran nama baik presiden misalkan, Iya. penghinaan presiden, semuanya bisa lapor Hmm. mengatasnamakan presiden, Oke. semuanya. Sekarang Bahkan hanya yang- relawannya. karena ini delik ininya. aduan. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Delik Harus aduan absolut, hanya yang bersangkutan yang merasa diserang dan direndahkan martabatnya yang berhak untuk Lapor. melapor. Karena bagaimanapun presiden adalah juga warga negara Indonesia. Iya. Betul. Oke. Malah sebenarnya ya mempersempit celah kriminalisasi kok ini kok. Nggak semuanya bisa Bukan melaporkan. soal membungkam kritik Enggak, atau apapun maka ya. semangatnya KUHP ini kan awalnya tadi saya bilang Mm. titik tekannya adalah HAM, hak asasi manusia, hak masyarakat untuk mengkritik, Mm-mm. bukan menciptakan ketakutan untuk mengkritik pemerintah. Mm-mm. Dan semua akan balik lagi ke kepala negara, presiden dan wakil presiden. Yes. Apakah mau melapor atau tidak? Iya. Dan disitulah ujian Agen- sebagai pemimpin. Jangan sampai agenda hari ini presiden atau wakil presiden melaporkan Ke Polda Metro ke gitu. Nanti malah nggak ada kerjaannya, malah dikritik lagi. Jadi rasanya kalau kepala negara melapor, justru DPR-nya juga ngapain sih melapor gitu kali ya Mas ya? Oke. Justru tadi malah ini ya mempersempit. Ada lah. batasan yang Ada lebih batas. jelas. Iya, Ya. batasannya jelas. Sama kritik dan penghinaan. Mas, Sangat jelas. kita sudahi soal Oke, soal lain nih ada karena ada pasal lain juga yang soal jadi presiden kontroversi tadi. ini. Iya. Soal Mengenai unjuk rasa. unjuk rasa. Ini ada di pasal 256 nih. Karena saya catat semua nih. Saya malah nggak hafal. Oh iya. pasalnya. Justru kita catat biar Kalian enak ada catatannya. Iya, saya lu kalau nggak nyontek loh, DPR bikin Gua- ini aja gua nggak ada berbulan-bulan loh. catatannya. Masa saya suruh ngapalin dalam waktu Iya, singkat? makanya kita suruh ngapalin nomor-nomor pasal. Nah, ini ada di pasal 256. Ini saya tentang penyelenggaraan pawai unjuk rasa dan Ya. demonstrasi. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, huru-hara, masyarakat pidana penjara paling lama 6 bulan. Nah, ini yang jadi kontroversi kan kalau misalkan demo itu nggak berizin, pidana. Bukan Dulu berizin, sorry. Saya klarifikasi, bukan berizin. Pemberitahuan, hanya pemberitahuan, Iya. bukan izin. Kalau izin itu Pemberitahuan walaupun nggak diizinkan tetap kan, nggak. nggak apa-apa. Nggak Cuma apa-apa. pemberitahuan aja. Maksudnya adalah gini logikanya ya. Orang punya hak untuk demo, orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi, unek-uneknya, demonstrasi, silahkan. Tapi satu, hak orang lain juga dihargai dong. Iya, Oke. setuju Silakan. kalau itu setuju. Hak orang lain, Betul. mereka nutup jalan. Ya. Ya itu kan kalau nggak diberitahu, polisi juga nggak Rek- bisa. rekayasa lalu lintasnya. Kanalisasi lalu lintasnya juga nggak bisa. Contoh kejadian kemarin baru aja seminggu atau 2 minggu lalu di Padang. Ya. Ada demo, terus ada mobil ambulan bawa pasien kritis Ya. mau lewat, nggak bisa lewat, akhirnya meninggal. Dan pasien tersebut. Itu yang memang titik tekannya bukan kita membungkam, kita melarang demonstrasi, bukan itu. Silakan demonstrasi. Cukup pemberitahuan, karena pemberitahuan itu APH ini harus bagaimana. Jadi penekanannya sebenarnya yang perlu publik tahu adalah pemberitahuan, bukan izin. Bukan Ya? izin. Kalau Karena kan izin- dua hal yang berbeda. Kalau ya? izin tuh boleh atau enggak? Iya, Boleh atau kalau enggak, izin kan ya. ada permohonan, baru ada surat, Ada Ya. izin, keluar, keluar, surat izin, baru boleh ini demo. baru boleh. Biasanya dari apa tuh? Oke. Kabak Ops. Saya dulu juga pernah demo. Iya, iya, iya. Kayak Kabak Ops biasanya. Iya. Itu baru izin namanya. Kalau ini kan cuma cukup pemberitahuan. Hak masyarakat demo silahkan, tapi jangan ganggu hak orang lain dong. Gitu loh. Apalagi kejadian di Padang itu sangat memilukan, orang pasien kritis terganggu demo, nggak bisa lewat ambulannya, Iya. akhirnya meninggal. Nah itu yang kita hindari betul, Oke. bukan melarang atau mengizinkan atau tidak. Nggak ada hak. Apa yang nggak ada hak. Terus pokoknya ada pemberitahuan Ya. ke pihak aparat, Ya, bisa. supaya ketertiban dan Iya. ini masyarakat terjaga,
hak masyarakat. Ya yang seenggaknya lain ketika udah dikasih tahu ke aparat berwajib, aparat juga menurunkan personil Ya, buat mengatur lalu lintas paling enggak. Betul, ketiga paling enggak ada ambulan di situ, Iya. ada toilet umum di situ. Iya. Kalau misalkan kalau di DPR biasanya begitu. Iya, iya. Ya, di depannya. Iya. Soalnya saya pernah demo. Ada ambulan, Iya. ada toilet. Itu kan sebenarnya menghindari terjadinya hal-hal yang memang merugikan terhadap mereka yang demo. Iya. Itu sih. Jadi yang penting ngasih tahu aja. Iya. Kalau misalnya aparatnya harus izin Mas, nggak boleh pemberitahuan. Nah, itu baru bisa lapor ke DPR tuh ya. Oh, laporin ke kita. Oke. Kalau misalkan tiba-tiba udah ngasih pemberitahuan Ya. dipidana, lapor lah. Oke. Nggak Jadi ada itu. buat teman-teman mahasiswa, aktivis, kasih tahu aja. Kalau dulu malah yang dipidana terkait demonstrasi itu ininya apa namanya, arah dan makarnya gitu. Dalam artian iya. ketika demonstrasi tercipta makar dan Iya. itu Ada- yang dipidana. Kalau ada- sekarang ini enggak. Ada indikasi-indikasi yang merusak dan Iya. lain-lain gitu ya. Sekarang cuma pemberitahuan aja. Kenapa sih kadang kalau memang aturan ini bagus, sering kenapa muncul kontroversi di publik? Padahal soal pemberitahuan dan izin kan dua kata yang sebenarnya cukup gamblang ya. Kalau kontroversi itu malah menguntungkan sebenarnya. Biar orang baca. Biar orang paham. Kalau nggak kontroversi orang nggak paham. Enggak loh. Kalau misalnya sudah ada penjelasan seperti ini kan sebenarnya udah clear dong. Iya. Cukup pemberitahuannya selesai, kalau, bukan Kalau izin. nggak Ya. kontroversi, misalkan orang mau demo nggak pemberitahuan terus dipidana, kan bukan salah kita dong. Ya kalau ini kan dengan adanya diskursus yang memang kontroversi, dianggap kontroversi, ini malah bagus. Jadi orang paham. Kalau yang gitu. membedakan aturan sebelumnya ini dengan aturan soal unjuk rasa kan juga ada kan? Ada, tapi yang dipidana itu bukan masalah izin dan pemberitahuan, itu dipidana terkait Onar. argumentasi dan Bikin keonaran. Kalau apa namanya, Menghasut. dan lain-lain, itu arahnya. Kalau ini enggak, yang penting lapor. Pemberitahuan kita dari mitra kita kepolisian APH itu bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi imbas demonstrasi tersebut. Ya lebih ya kalau demo seenggaknya kondusif gitulah Iya. ya. Nih Sis, nih Ya. selanjutnya ya. Pokoknya kita satu persatu yang lagi viral nanya ke Mas Abdu nih. Soal restoratif justice. Ini kan juga semangat yang dibawa sama teman-teman di DPR dan banyak aktivis juga lah mungkin bawa soal restoratif justice. Tapi banyak juga anggapan kalau restoratif justice ini akan jadi sebuah kesempatan gitu bagi buat orang yang punya duit gitu, buat ke aparat, yaudahlah damai aja gitu. Bahkan si aparatnya sendiri juga jadi celah untuk udah restoratif justice aja, segini ya. Akhirnya berujung-ujungnya tuh ada negosiasi kayak gitu. Sebenarnya beda ya. Ini antara kalau terkenal kan 86 lah istilahnya. Ya, ada 86. Saya lama udah nggak dengar kata 86. Densus 86 anti tekor. Itu kan yang viral kan. Arahnya bukan 86 itu, bukan apa maksudnya jual beli perkara untuk selesai dengan sendirinya, bukan. Jadi semangatnya adalah pemulihan hak antara korban, pemulihan hak korban. Itu intinya. Ketika hak korban terpenuhi, dipulihkan dalam artian misalkan ada kerugian, itu pun tidak bisa serta-merta RG. Itu pun juga harus di kedua belah pihak sepakat, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, tanpa di dalam keadaan sadar, kedua belah pihak sepakat untuk RG. Dan semua itu RG pun nggak semua pidana yang bisa RG, korupsi misalkan. Oh iya enggak. Nah, Masa kita mau berdamai dengan koruptor kan iya. aneh. Kalau korupsi enggak, KDRT yang berulang itu enggak. Iya. Jadi ada kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu yang nggak bisa RG. Dan RG pun itu hanya sekali. Dan itu diketok di pengadilan.
Enggak, maksud sekali itu maksudnya dalam satu kasus tertentu. Dalam satu kasus tertentu. Oke. Ya, misalkan Misalnya apa? Tip piring ya, tip piring lah, misalkan ada orang maling motor misalkan ya, tangkap. ya. Terus ya udahlah, RG Ya. yang dicolong motornya, yang penting motor balik begitu kan. Terus yang merasa korban ini sudah dipulihkan haknya, udah diketok. Tersangka kali ya, tersangka ya. Belum, Oh. belum semua apa namanya tahapan Iya, di iya. penyelidikan, di penyidikan itu sekarang udah boleh RG. Oke. Di semua APH juga udah boleh RG. Oh, Kejaksaan boleh, polisian juga boleh. Tadi coba Mas dilanjut misalnya ini biar dapat gambaran jelas ya kayak tadi gambaran. curanmor nih, pelaku Ya. curanmor. Ah, Lalu korbannya merasa oke deh sepakat deh damai karena motor gue udah balik nih. Nah si tersangkanya akhirnya dimaafkan. Di RG nggak dipidana dan nggak dipenjara. Iya. Itu pun harus melalui pengadilan. Oh di pengadilan diketoknya. Jadi ketok di pengadilan. Oke. Dan ketika pengadilan itu sudah diketok kan sudah terdaftar dong. Iya. Dalam artian, ini orang udah pernah RG Bersalah. nih kasus ini nih. Ya. Ketika melakukan lagi udah nggak itu nggak bisa. bisa. Oke. Semangat ini tuh sebenarnya semangat saling memaafkan atau gimana? Ya semangat hukuman penjara itu alternatif terakhir. Ya. Di KUHP baru ini penjara itu alternatif terakhir dan banyak alternatif lain. Gitu loh. Ini untuk kasus-kasus ringan aja atau memang part misalkan kasus yang extraordinary seperti kasus korupsi, kasus narkoba itu memang nggak gitu. bisa kan? Nggak bisa. Atau Nggak memang ada batasan kasus atau bebas semua kasus? Ada batasan kasus memang. Ada spesifik ya itu tadi apa namanya? Di piring. Bukan spesifik yang tidak boleh RG itu tadi korupsi, kekerasan KDRT yang berkelanjutan, satu lagi saya lupa apa gitu. Pokoknya aturannya jelas. Ada pidana-pidana yang memang nggak bisa RG dan itu pun ketika terjadi RG disahkan di pengadilan, pengadilan cuman mengesahkan. Ya. Tapi ketika memang sudah disahkan sekali terkait pidana tersebut, ketika melakukan kembali nggak boleh RG lagi. Oh. Tapi ya itu Mas, yang dikhawatirkan adalah jadi celah buat aparat hukum buat nego. Gitu. Misalnya ya curanmor lah gitu kan. Nego gimana kan harus kesepakatan sama korban. Jadi nggak biar Nggak dikit-dikit bisa. masuk penjara, dikit-dikit masuk penjara. Nggak bisa APH-nya sepihak ngomong RG nggak bisa. No. Itu pun di pengadilan juga disahkan. Jadi justru nggak ada celah buat aparat hukum buat bermain di RG ini. Sebenarnya gini, KUHP dan KUHAP baru, apapun yang produk yang kita bikin, itu tidak serta-merta menjamin apa keadilan seutuhnya gitu loh. Yang nggak bisa adalah ketika memang APH-nya semuanya kalau misalkan ada celah ya pasti ada celah. Gitu. Ya. Tapi kan balik lagi kita bikin produk ini tuh semaksimal mungkin tanpa celah gitu kan. Tapi balik lagi ke profesionalitas APH, balik lagi ke kredibilitas, integritas, etika, moral APH lah itu. Selalu ada peluang. Selalu. Nah, tapi ketika misalkan kita kan DPR nih, tugasnya kan pengawasan. Iya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, ya harus kita Panggil langsung. Lah, kalau terus berulang ya bisa kita revisi lagi kok. Berarti wah ada yang salah di aturan ini. Gila, Ya. gitu dong. Kalau kita bertahan pada posisi produk kita yang paling baik, produk kita yang paling benar, produk kita tanpa celah nggak bisa. Ya lah, balik lagi ke personel APH tersebut yang memang harus punya integritas. Ya, silakan aparat hukum, ayo lebih integritasnya ditambah ya. Ya kita kan ngawasin terus buat hati lu. Anggarannya siap-siap dipotong loh kalau nakal-nakal ya mau Komisi 3. Selanjutnya juga ada ini sih. Yang menarik adalah hukuman mati. Pidana mati dan uji coba 10 tahun. Nah itu kan sebenarnya udah dilakukan ya di Verdi Sambo. Itu kan juga ada tahapan uji coba dulu kan akhirnya ketika dari hukuman mati terus itu dia PK ya? Kayaknya itu belum diatur kalau dulu deh. Belum kalau ya? Sekarang sebenarnya ketika dijatuhi hukuman mati itu otomatis diuji dulu 10 tahun. 10
10 tahun diuji punya kelakuan baik atau Hmm. tidak. Terus semuanya lah kita awasi, terutama dari lapas, Ya. teman-teman lapas kita awasi. Balik lagi, kalau pasti tanya nih, Ini di lapas, lapas ada celah nggak? di Ya, lapas- pasti begitu. di lapasnya kelakuannya nggak baik, dianggap baik kan nih, ya gitu Mas. Tapi kan bukan serta merta lapas yang akan menilai secara objektif. Satu, presiden juga. Ya. Satu lah presiden juga. Hmm. Dua, pengadilan. Ketiga, DPR. Hmm. Sama lapas. Itu yang akan nanti mereview yang bersangkutan ini bisa terhindar atau diturunkan hukumannya dari hukuman mati ke seumur hidup, bahkan bisa ke maksimal 20 tahun. Ya. Itu balik lagi kan hak asasi manusia yang kita dorong di situ. Semangatnya di situ. Semangatnya di situ. Ya, Karena tapi kan dianggap nggak mencabut juga soal hukuman mati, walaupun soal hukuman mati kan kontroversi juga itu ya, kan, kalau keputusan hukuman itu. mati semua kontroversi lah pasti. Hmm. Tapi kan kita nggak mencabut ketika kelakuan baik yang bersangkutan berkelakuan baik, tidak mengulangi dalam artian tidak bikin pidana lagi di dalam penjara. Kan banyak juga yang di dalam di penjara bikin pidana lagi. Iya. Tapi ntar nanti dari hukuman mati akhirnya uji coba 20 tahun dapat remisi 10 tahun. berkurang. 10 tahun uji cobanya 10 tahun. Iya. Dari 10 tahun habis itu berhak mengajukan untuk itu, Ah, baru kita secara objektif menilai dari pihak lapas, oke. pengadilan, presiden, DPR juga. Jadi 10 tahun itu ibaratnya nyantri lah ya. Jadi, Nyan- jadi bener apa enggak nih? Jadi begini, semangatnya sebenarnya begini, kan banyak sebenarnya kayak kurir-kurir narkoba itu loh. Iya. Kurir-kurir Oke, narkoba yang sebenarnya nggak tahu mereka Iya. bawa apa. Iya. Kurir narkoba yang memang cuman hanya Suruh nganter. karena punya kebutuhan ekonomi yang Iya. sangat mendesak, Iya. tiba-tiba ditawarin duit segini, yang penting lu anter nih barang, Iya. tiba-tiba kena dan BB-nya memenuhi syarat untuk kena hukuman Iya. mati, Iya. itu yang kita perjuangkan. Oh, semangatnya justru dari situ, Mas. Iya, Oke. kalau misalkan banyak kok kasus begitu-begitu, Iya. Iya. Paham. kenapa harus hukuman mati? Kenapa nggak bandarnya? Lah bandarnya kan nggak ketangkap. Pembuktian dia bandar atau enggak di situ yang ada waktu untuk mereview itu ya. Iya, di situ itu pembuktiannya 10 tahun itu benar atau tidaknya kelakuannya di dalam. Nah, lagi-lagi hak asasi manusia untuk hidup sebenarnya yang kita perjuangkan. Nah, di sini sih yang menarik sih, gua agak akhirnya dapat penjelasan lah dari Mas Abdul soal oh iya juga ya banyak kurir yang Ya. dalam artian korban gitu ya, dia nggak tahu bawa apa, akhirnya ketangkep misalnya bawa ganja 10 ton gitu misalnya. Truk 50 kilo itu udah gede kan, 50 kilo gitu kan. Dia nggak tahu ternyata ya dia juga korban lah. Nah, Yes. disitulah di review selama 10 tahun di itu. situ Ya. di review total. Ah, Yang oke. bersangkutan ini apa berhak untuk diturunkan hukumannya Iya. melalui tadi KUHP baru itu. Ya kalau emang yang ditangkapnya bandar, rasanya nggak usah di review Nggak lagi sih usah, kayaknya. Kalau bandar sikat aja kalau kita Iya kan? ngapain. Kalau yang korban-korban ini loh, yang Iya. karena terdesak kebutuhan ekonomi, Iya. akhirnya nggak tahu dan tawarannya menggiurkan, Iya. apalagi pasti duitnya gede bos. Oke. Saya lanjut Lanjut sis. karena pasalnya banyak. Banyak banget. nih. Sampai saya baca loh satu-satu ini. Ini ada pasal 300. Ya, pasal 300 ada 301, 302 soal tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Ini terkait dengan penodaan agama. Ini kan pernah karena selalu rame sih bahas soal agama. Apalagi kalau lagi tahun politik tuh. Waduh. Ini kenapa menarik? Ini bunyi pasal 300 tuh begini. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atau dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ini kan soal menghasut terhadap agama yang lain itu kan Ya. kadang-kadang saat pendakwah atau apapun pemuka agama gitu melakukan penyampaian kan kadang-kadang menurut tafsirnya di agamanya masing-masing kadang menyinggung di agama yang lain, persepsinya begitu. Itu yang kadang-kadang kan malah multi tafsir ya. Kalau pasal-pasal ini ada gitu soal penodaan agama ini.
Kita minum dulu kali ya. Oh iya. Karena biar adem, ini agak sensitif Iya, soalnya. kita minum dulu kali ya biar lebih adem ya. Sampai Mas Abdul Lanjut kan minumnya nih? agak banyak loh. Ya kalian berdua saya sendiri. Pakai contekan lagi. kayak lagi ujian skripsi. 300 301 itu saya rasa kalau pemuka agama apalagi kan pasti ada pegangannya untuk bicara ya. Kalau di Islam misalkan ada hadis, Quran, ijma ulama gitu kan, untuk bicara. Apalagi untuk menyampaikan dakwahnya gitu. Lagi-lagi kalau penghasutan dan pencemaran agama itu kan nanti bakal dibuktikan lagi di sama di kepolisian itu ahlinya yang buktikan gitu. Ini masuk penodaan agama atau enggak. Yeah. Contoh nih kemarin mensreya Ya. itu kan 300 sama 301 juga dilaporinya. Ya. Oh iya, ada, Ya kan? ada itu. Ada. 300 sama 301 sama 246 apa ya? 264 apa 2? Itu kan. Tapi kan salah kaprah. Maksud saya bukan salah kaprah ya. Itu kan bukan agama yang diserang. Itu organisasi massa keagamaan. Oke. Ya kan? Kelompok. Kelompok ya. lah. Bukan agamanya yang dicemarkan. Ya. Itu yang dicemarkan adalah organisasi massa keagamaan. Beda dong. Ya. Beda. Kalau misalkan pemuka agama tadi yang ditanyakan, ya mereka masih punya pegangan kok. Ada kalau misalkan di Kristiani ada Injil misalkan. Kalau misalkan pemuka agama menjelek-jelekan agama lain tanpa dasar atau tanpa ini, nah, itu baru bisa. Nadanya provokatif lah. Provokatif dan tanpa dasar, Ya. itu baru masuk pencemaran atau penghinaan terhadap agama lain. Kayak misalnya gini kali sis, nih sorry nih agak sensitif. Misalnya mengucapkan Natal, itu kan banyak tuh. Ada yang oh tidak gitu. Itu kan sensitif tuh, tapi ada dalil-dalilnya juga Itu kan Kalau pengucapan Natal itu ada mazhabnya banyak banget. Iya, Masa harus saya jelasin satu-satu Ya mazhabnya aja. Enggak Jadi Mas. kelai gua. Maksudnya salah satu kalau itu bukan masuk dalam ranah pidana soal ya, ucapan Natal. tapi kan itu juga bagi yang pihak lain juga ada yang rasa sensitif gitu loh Mas. Kan ada juga yang kayak dianggap wah ini jadi kita dilarang gitu. Ya makanya kan balik lagi semuanya ada dasar hukum agamanya. Di Islam pun juga mazhab banyak, Bos. Iya. Mazhab banyak untuk ngucapin Natal itu masing-masing mazhab ada yang membolehkan, ada yang tidak, gitu loh. Jadi kalaupun itu yang dipermasalahkan, enggak lah. Itu nggak masuk Enggak lah, sih, nggak nggak masuk masuk lah, dalam nggak pola masuk beda. lah. Ini contohnya misalkan soal ketuhanan yang antara Oh, Kristen dengan iya. Islam misalkan ini. Ya itulah jadi Ya, kontroversi. kalau Saya mau misal- ngomong itu takut kepleset. Takut enggak sama juga kita. Takut kepleset. Ini sensitif. soalnya. Takut multitafsir. Ya makanya Ya kayak kalau bakar Al-Quran lah itu jelas tuh. Oh iya. Lah. Betul. makanya Itu rakyat, kalau rakyat mendingan suruh kritik DPR lah, pasti kompak lah itu. Iya ya, Mas, karena DPR tuh mempersatukan rakyat buat ngeritik. Daripada bahas agama kayak Bener. zaman gua SMA taruhan pindah agama gitu. Jadi mendingan ngumpul akur, kita ngomongin DPR lah ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Mas Abdul palingnya udah ngomongin terus gitu. Jadi kayak lebih enak gitu, nggak usah lah ngomongin yang Iya. aneh-aneh Mas ya. ya. Semua Ini- kalau dianggap kontroversi, ya semuanya berhak untuk mengkritik dan menggugat pasal-pasal yang kita hasilkan ke MK sebenarnya. Oke, terakhir. Gue sih masih ada sih sebenarnya soal Apa, kayak kita nih di kebebasan pers ini. Karena Oh, oke. salah satunya soal pasal 100 ya Mas, yang mengatur pasal 100 soal pasal karet penyebaran berita bohong dan menimbulkan kerusuhan gitu, berita bohong gitu. Nah sebenarnya kalau saya tuh nggak terlalu nyaman dengan penyebutan berita bohong sih. Kayak kalau berita kita kan wartawan nih sis. Iya. Rasanya tuh kalau berita kita tuh udah mau konfirmasi gitu Mas. Rasanya nggak ada kayak wartawan pengen bikin berita bohong Mas. Kalau informasi iya, kabar iya. Tapi kalau berita kan karya jurnalistik nih. Ya. Kalau buat kita nih, Mm-mm. kan udah verifikasi, udah konfirmasi. Rasanya kalau pakai kata diksi berita bohong, kok nggak nyaman ya? Kalau informasi bohong, iya, terima Yes. dong. Kabar bohong, iya.
Kayak gitu sih Mas. Kalau masalah diksi berita atau kabar atau informasi sebenarnya multitafsir juga kan. Iya. Yang jelas maksud dan tujuan itu di pasal itu sebenarnya bukan pasal karet. Bukan. Ada jelas kok menimbulkan kerusuhan dan apa-apa. Iya. Nah, kalau untuk mengancam produk jurnalistik atau Iya. pers ini salah satu pilar demokrasi. Nggak bisa lah. Dalam artian ada etikanya kan, Iya. ada etika jurnalistik, ada berimbang lah. Iya. Saya nggak terlalu paham tuh. Ya harus berimbang Ada kan. kode Ada etik kode lah. etik lah. Iya. Ada kode etik yang memang harus dilaksanakan untuk produk jurnalistik ini, dan aturannya juga jelas ketika ada produk jurnalistik yang memang melenceng dalam artian nggak sesuai, Iya. itu kan ada Ke Dewan ke Pers. Dewan Pers Iya. gitu kan. Jadi balik lagi nggak bisa langsung dipidanain pers ini, Oke. harus lewat Dewan Pers dulu. Hmm. Memang ketika ada unsur pidananya dan titik tekannya adalah menimbulkan kerusuhan. Iya. Gitu. Kayak tadi kan kita ngobrol tuh, apa namanya, bedanya pers sama Influencer. Influencer. Nah itu kan kita ngobrol tadi. Iya. Nah, itu kan beda. Iya. Nah, sebenarnya saya juga agak kurang sepakat dengan diksi Berita. Iya. Harusnya kalau diksinya sebenarnya informasi atau kabar, dan iya. lain-lain. Kalau berita tuh sepakat saya itu. Iya. Itu adalah diksi jurnalistik yang memang Produk sudah jurnalistik yang terverifikasi. terverifikasi Iya. dan faktual dan memang berimbang gitu. Iya. Berdasarkan fakta Setuju yang sih. ditemukan. Iya. Nah, kalau memang mengancam pers nggak ada lah sama Ya, sekali. karena mungkin Apalagi Pak Presiden Prabowo juga sekarang lebih saya ramah. mau bilang saya kayak kesannya kita Lebih disayang ramah. banget gitu. Ramah lah ya. Ya tapi kata berita itu yang menurut saya kok nggak nyaman buat kita gitu sebagai insan pers. Bahasa 90-an banget insan pers. Nggak, kalau berita, informasi dan lain-lain itu Iya. diksi-diksi yang memang debatable lah. Iya. Debatable. Kalau memang teman-teman pers tersinggung, saya selaku DPR minta maaf. Dimaafin gak sih? Yang jelas nggak ada untuk Nggak ada, ya. mengkriminalisasi terkait pers, nggak bisa. Kalau berita itu biasanya kalau kita bilangnya berita tuh nggak bohong. Berita salah ada. Iya. Salah ada. Tapi kalau bohong rasanya kita bikin berita buat bohong tuh aneh banget gitu Mas. Nggak sesuai mazhab kita gitu. Kode etiknya kan nggak. Kalau kita bikin berita hoax itu bahasa apa sih? Bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris kan? Nggak boleh kan, di undang-undang ada bahasa Iya. bahasa Indonesia. Seharusnya informasi bohong. Ya. Kalau berita bohong tuh rasanya kita sebagai wartawan bikin berita bohong aneh gitu Mas. Tapi berita itu salah, iya. Misalnya ya salah jabatan, salah data, gitu pasti ada. Tapi kalau buat bikin berita bohong lah kayak enggak ada. Nggak, kalau titik tekannya itu Ya, kok menimbulkan kerusuhan Mungkin kok. kata berita nggak diokupasi sama kata produk jurnalistik aja. Yes. Setiap yang menyampaikan Ya. informasi mungkin ini kayak gue jadi Mas DPR yang membuat produk gitu. Jadi analisa bahasa. Iya, jadi kata berita jadinya jadi kata universal sih. Iya. Kayaknya sih. Kenapa harus dipakai kata berita itu? Iya. Walaupun Anda keberatan. Keberatan saya. Ya, makanya saya selaku DPR saya minta maaf kalau Ya Mas dimaafin. Semoga nggak ada maksudnya kejadian. bukan itu. Maksudnya kalau ada kerusuhan Iya. terkait berita bohong itu, nah itu baru bisa dipidana. Betul. Terakhir sih, tadi lu udah terakhir katanya. Apa nih? Cukup sih. Nah kalau ini terakhir lah Mas dari saya. Mm. DPR bagaimana memastikan berjalannya KUHP yang baru ini dan semua elemen aparat hukum tadi termasuk yang di lapas juga kan, karena kan banyak nih unsur-unsurnya berjalan sesuai koridor dan yang diharapkan sama DPR Mas. Yes, ini tantangan teman-teman APH sebenarnya. Iya. Teman-teman di mitra kita untuk melaksanakan KUHP dan KUHP baru Ya. yang memang kalau bagi saya agak memberatkan buat mereka sebenarnya ini, ya kan? Kalau ada orang bicara perluasan kewenangan dan lain-lain, Ya. saya mikirnya kemarin penyitaan semua disita Ya. nggak jelas. Ya. Sekarang kan penyitaan boleh Hmm. dilakukan tanpa izin pengadilan, Hmm. tapi 2 hari harus mengajukan ke pengadilan. Ya. Ketika 2 hari mengajukan ke pengadilan dan barang sitaan itu tidak sesuai dengan pidana yang dilakukan, nggak bisa. Kalau sekarang kan gini,
Grebek, sita semua, baru nyari kesalahan kemarin, Iya, ya kan? Semua diambil. Iya. Akhirnya ya semua diambil, nyari-nyari kesalahan dari barang sitaan, ya nggak fair dong. Kalau tujuan penyitaan itu terindikasi ada tindak pidana, terindikasi barang buktinya ada, gitu kan? Nah, sekarang kan pusing mereka. 2 hari harus sampaikan ke pengadilan, pengadilan berhak menyatakan penyitaan ini tidak sah dan harus dikembalikan. Itu ujian sebenarnya buat teman-teman aparat hukum, challenge banget, challenge banget, dan mereka sudah bikin aturan turunan terkait itu, tinggal kita awasi betul pengawasannya seperti apa. Kita DPR tugasnya ngawasin, ya ketika ada pelanggaran dan ketidaksesuaian terkait KUHP itu, ya betul-betul kita evaluasi. Kita potong anggarannya. Potong. Ngalahin Pak Purbaya gitu. Mas Abdu, terima kasih. Siap. Semoga jadi view buat sahabat Merdeka yang nonton nanti, dan ya di KUHP yang baru ini jangan khawatir lah intinya kalau dari DPR ya. Dan kalau memang ada keresahan-keresahan silakan ke MK. Silakan. Ya Mas. Thank you Mas. Salam buat teman-teman Komisi 3 Siap, makasih. dan teman-teman PKB. Terima kasih sudah diundang. Saya Angga dan ini Asis. Yuk. Terima kasih sahabat Merdeka. Merdeka. Thank you Mas. Thank you. Thank you. Thank you.